Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Santi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pencarian kami tentang quick count dari sudut pandang komunikasi. Pertama, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang sejarah dan pengertian quick count. Quick count atau perhitungan cepat berakar pada sejarah kebangkitan rakyat sipil Filipina yang dimotori oleh LSM dan gereja. Mereka membentuk lembaga pengawas pemilu atau National Citizen Movement for Free Election atau NAMFRED, dan bila diartikan adalah gerakan nasional warga negara untuk pemilu yang bebas. Karena quick count ini muncul pada dasarnya adanya indikasi kecurangan dari Presiden Filipina pada waktu itu, yaitu Ferdinand Marcos. Pemilu mendadak digelar karena desakan dari masyarakat yang melakukan demonstrasi tanpa henti karena ketidakpercayaan terhadap presiden tersebut. Nah, ini foto dari Presiden Marcos yang diindikasi melakukan kecurangan pada saat itu. Oke, dengan melakukan parallel vote tabulation atau perhitungan suara paralel, para relawan quick count pada saat itu di Filipina yang dikerahkan pada 90.000 TPS yang ada, bertugas mencatat dan melaporkannya ke pusat data di Manila. Adanya Namfred ini berperan besar membongkar kecurangan besar-besaran yang dilakukan pendukung Marcos berdasarkan hasil, yaitu data resmi yang dilaporkan ke Komite for Free Election atau Komite Pemilu Bebas yang biasa disebut KPU-nya Filipina. Berbeda jauh dengan data yang dikumpulkan oleh Namfred. Lantas, bagaimana quick count di Indonesia? Berbeda dengan pengalaman di Filipina, quick count di Indonesia tidak diadakan dengan mencatat data di seluruh TPS. Indonesia menggunakan teknik statistical sampling dengan cara memilih acak sekitar 2.000 TPS yang tersebar di Indonesia yang dipakai sebagai basis perhitungan cepat. Penggunaan teknik sampling dalam quick count sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1988 ketika Chile mengadakan pemilu. Lembaga CIL melakukan quick count dengan hasil yang akurat meskipun hanya mencatat sekitar 10% dari jumlah TPS yang ada. CIL menerapkan metode acak ini untuk memilih TPS-TPS mana yang akan dipantau setelah CIL ini. Mulai digunakan secara luas dalam quick count di berbagai negara dengan jumlah sampel yang hanya mencapai beberapa ribu TPS saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ivan. Oke. Bila kita tadi membahas sejarah dari quick count, sekarang kita akan membahas sedikit tentang pengertiannya. Quick count adalah metode penghitungan suara pada pemilihan umum yang dilakukan dengan cepat dan sederhana, dengan mengambil sampel dari sebagian besar TPS atau tempat pemungutan suara yang ada, kemudian melakukan perhitungan suara berdasarkan sampel tersebut untuk memprediksi hasil akhir dari pemilihan umum. Metode ini biasanya dilakukan oleh lembaga survei atau lembaga independen yang memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik. Tujuannya adalah untuk memberikan hasil perkiraan hasil suara secara cepat dan akurat sebelum pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ini adalah logo KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Metode quick count biasanya dilakukan dengan cara mengambil sampel dari sekitar 5-10% TPS yang ada, yang kemudian dilakukan perhitungan suara secara manual atau dengan teknologi seperti mesin hitung suara. Data yang diperoleh dari perhitungan tersebut kemudian diolah dan dihitung menggunakan metode statistik untuk menghasilkan perkiraan suara. Kelebihan dari quick count adalah dapat memberikan hasil perkiraan yang cepat dan akurat, sehingga dapat memberikan gambaran awal tentang hasil pemilihan umum sebelum pengumuman resmi oleh KPU. Hal ini juga dapat membantu meminimalkan potensi kecurangan dalam penghitungan suara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, quick count juga memiliki kelemahan, yaitu hasilnya tidak bersifat resmi dan masih dapat berubah sesuai dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Oleh karena itu,
Hasil quick count sebaiknya dianggap sebagai perkiraan awal saja dan bukan sebagai hasil resmi. Selain itu, quick count juga memiliki keterbatasan dalam hal sampel yang diambil. Meskipun sampel yang diambil sudah cukup besar, namun masih terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat mengakibatkan hasil perkiraan suara yang tidak akurat. Selain itu, quick count juga tidak dapat menjamin keabsahan suara yang telah dihitung. Ini adalah contoh quick count yang dipakai sejak waktu ya ini pemilihan umum antara Jokowi dengan lawannya. Selanjutnya, Ya, oleh karena itu, quick count sebaiknya hanya digunakan referensi awal dalam menentukan hasil perkiraan suara dan bukan sebagai acuan utama. Sebelum hasil resmi diumumkan oleh KPU, perhitungan suara sebaiknya dilakukan dengan cermat dan teliti agar dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mewakili kehendak rakyat. Perlu diketahui juga bahwa quick count tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menentukan hasil pemilihan umum. Hasil resmi dan sah tetap ditentukan oleh KPU berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara resmi dan akurat. Oke, meski demikian, quick count tetap memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk memberikan gambaran awal tentang hasil pemilihan umum dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemilihan umum berlangsung secara demokratis dan transparan. Dalam perkembangannya, quick count saat ini telah dilakukan dengan bantuan teknologi seperti penggunaan mesin hitung suara, aplikasi berbasis web, dan sistem komputerisasi yang dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan perhitungan suara. Namun, penggunaan teknologi tersebut harus tetap diawasi dan diatur dengan baik agar tidak menimbulkan masalah teknis atau keamanan data yang dapat mengancam keabsahan hasil pemilihan umum. Quick count ini termasuk dalam komunikasi, yang dimana komunikasi merupakan prasyarat kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah komunikasi sebenarnya sama dengan sejarah peradaban manusia, yakni telah dimulai sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Namun demikian, hingga kini tidak ada dokumentasi yang menjelaskan bagaimana bentuk dan corak komunikasi yang terjadi pada saat itu atau beberapa generasi setelah Adam dan Hawa, baik dalam bentuk bahasa ataupun lambang-lambang dan tanda-tanda komunikasi lainnya. Sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman itu hingga sekarang, menurut Rogers, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan: era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, telekomunikasi, dan komunikasi interaktif. Kata atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, communication, berasal dari kata communicatus dalam bahasa Latin yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, komunikasi menurut leksikografer menunjuk pada satu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Sementara itu, dalam Webster New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Menurut Toffland, jenis dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku seseorang. Menurut Berelson dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Menurut Laswell, mengatakan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan sikap, mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan dengan akibat atau hasil apa. Nah, ini salah satu tokoh, Harold de Laswell, yang menciptakan beberapa elemen komunikasi yang kita kenal hingga sekarang. Next, menurut Gode, komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu yang dari semula dimiliki oleh seorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Menurut Brennan, komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian
secara efektif mempertahankan atau memperkuat ego. Menurut Ruwes, komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Dalam Wever, komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Next. Selanjutnya ada teori konspirasi. Perbedaan tipis mengenai angka dari KPU dan LP3ESNDI banyak ditanggapi negatif oleh beberapa orang. Kecurigaan ini mendorong terlontarnya ide adanya teori konspirasi, yaitu konspirasi antara lembaga asing dan lembaga dalam negeri untuk memenangkan kandidat tertentu di mana quick count masuk ke dalam skenario itu. Teori adalah model yang membutuhkan verifikasi untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, ide tentang teori konspirasi dalam pemilu di Indonesia membutuhkan bukti-bukti ilmiah supaya tidak dianggap asal bunyi atau asbun. Apalagi tuduhan konspirasi adalah sesuatu yang serius. Quick count dari sudut pandang komunikasi. Dalam komunikasi, quick count sendiri memegang peranan penting dalam melakukan perhitungan cepat untuk menentukan hasil sementara dari pemilihan yang sudah dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk memberitahu pemilih akan hasil sebuah pemilihan, sementara yang dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan sebuah pilihan terhadap sebagai bentuk dukungan untuk calon yang mereka pilih. Hal tersebut biasanya digunakan oleh KPU, seperti misalnya dalam hal perhitungan cepat, hasil pemilihan umum yang dilakukan pada saat pemilihan kepala daerah, gubernur, ataupun presiden. Quick count juga dalam komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hasil yang sudah didapat dari quick count tersebut nantinya akan ditampilkan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, ataupun internet untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam jumlah ataupun total yang didapatkan oleh masing-masing calon pasangan yang mengikuti. Tetapi, dalam sebuah proses komunikasi, hal tersebut juga bisa menimbulkan sebuah kontroversi jika digunakan atau dilakukan dengan tidak benar. Oleh karena itu, untuk melakukan sebuah quick count dalam komunikasi, penyelenggara juga harus bersikap adil tanpa ada kecurangan atas hasil yang didapatkan. Quick count dari sudut pandang komunikasi. Dalam menentukan sebuah hasil suara melalui quick count juga harus bersifat transparan dan akurat agar menyampaikan hasilnya juga tepat waktu dan jelas kepada semua pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Tidak hanya dalam pemilihan umum, quick count juga dipakai oleh para peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam ilmu dan teori komunikasi, sudut pandang quick count atau hitung cepat dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penggunaan teknologi dan metode analisis dalam proses pengumpulan data dalam riset. Dalam teori komunikasi, quick count dapat dipandang sebagai bentuk penggunaan teknologi informasi dalam proses pengumpulan data yang dapat mempercepat proses analisis data dan memberikan hasil yang lebih cepat kepada publik. Next, dalam teori komunikasi, quick count dapat dipandang sebagai bentuk penggunaan teknologi informasi dalam proses pengumpulan data yang dapat mempercepat proses analisis data dan memberikan hasil yang lebih cepat kepada publik. Hal ini tentu saja memudahkan pengambilan keputusan atau penilaian awal dalam suatu proses pemilihan atau survei. Perlu diingat bahwa penggunaan quick count dalam proses riset tidak mutlak akurat dan dapat mengalami kesalahan. Oleh karena itu, quick count sebaiknya digunakan sebagai indikator awal atau sementara dan masih perlu diperiksa keabsahannya dengan cara yang lebih teliti dan formal. Nah, dalam hal ini, penting bagi para peneliti dan praktisi untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari penggunaan quick count dalam proses pengumpulan data dan analisis riset, serta mengkombinasikan teknik quick count dengan teknik lainnya yang lebih teruji dan valid, seperti polling atau survei berbasis sampel yang lebih luas. Dalam melakukan quick count, dalam komunikasi juga bisa kita lihat pada aktivitas sehari-hari, seperti misalnya ketika kita berada di rumah dan melakukan aktivitas melalui sosial media dengan melakukan voting pada audisi atau vote angka. Pada sebuah audisi juga terdapat perhitungan cepat melalui sebuah website
seperti misalnya acara Indonesia Idol. Next, di mana audisi tersebut mengandalkan sebuah voting SMS terbanyak sebagai bentuk dukungan kepada penyanyi yang didukung, di mana SMS yang dikirim penonton akan menentukan perjalanan seorang penyanyi yang mengikuti audisi tersebut. Voting yang dilakukan penonton tersebut juga merupakan sebuah dukungan atau apresiasi para pendukung agar bisa tetap melihat orang yang mereka dukung dalam audisi tersebut. Hasil voting ini sendiri yang nantinya terkumpul akan ditampilkan pada akhir sesi audisi, yang dimana hal tersebut sekaligus menentukan perjalanan penyanyi yang mengikuti audisi tersebut. Hal tersebut bisa saja menimbulkan sebuah kontroversi jika salah satu ataupun kelompok penyelenggara tidak transparan atau akurat dalam melakukan perhitungan cepat atau quick count. Quick count ini sendiri memiliki peranan penting dalam menentukan hasil yang sudah terkumpul untuk menentukan hasil sementara yang nantinya akan diberitahu ke pemilih siapa yang lebih unggul dalam pemilihan atau voting tersebut. Peran quick count dalam komunikasi ini bisa dibilang sebagai sebuah penentuan dalam menentukan sebuah hasil, entah itu dalam pemilihan, voting, atau apapun yang berbentuk angka dan ditentukan oleh banyak pihak. Perhitungan cepat atau quick count ini memiliki resiko yang tinggi apabila penyelenggara tidak melakukan dengan baik. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.